Jemaat HKI Bekasi Kota, saat ini kita akan memulai ibadat kita, ibadah minggu ke-7 setelah Trinitatis. Untuk itu, siapkanlah diri kita, mari kita beribadah di hadapan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi dari Tim Jemaat Nomor 10 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berikanlah kepada kami roh kebenaran dan damai sejahtera, agar kami dapat mengetahui dengan jelas apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Tolonglah kami melakukan kehendak-Mu dengan segenap hati dan kekuatan kami, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengar dasar titah untuk minggu ini, diambil dari titah pertama hingga titah yang keempat. Demikian titah Tuhan, titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan,
pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguruskannya. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar kitanya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku. Marilah kita berdoa bersama-sama untuk memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala perintah-Mu. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan ayat yang kedua. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang berdosa sejak dilahirkan hingga hidup kami saat ini, melalui tingkah laku dan perbuatan kami yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Tetapi Engkau adalah Allah yang kudus dan nama-Mu yang agung dan mulia. Kami tidak layak berdiri di hadapan-Mu, karena kami ini adalah orang-orang yang najis dan tegar tengkuk. Kami sering mencemari diri kami melalui mata, pikiran dan perkataan kami. Dan kami melupakan bahwa Engkau telah membasuh dan menguruskan kami dengan darah anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Oleh karena itu, ya Allah, kami memohon kepadamu, berilah Roh-Mu berdiam di dalam diri kami untuk memperbaharui hidup kami, agar kami semakin mengenal kebaikan dan kemurahan-Mu, dan kami mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sesat dan salah di hadapan-Mu. Tolonglah kami memelihara kekudusan persekutuan dengan Engkau dan dengan sesama kami di tengah-tengah jemaat-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa dan pelanggaran kami, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengar firman Tuhan sebagai pengampunan dosa kita.
tetapi Dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan-kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh karena bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37A ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Epistel di dalam minggu kita hari ini diambil dari Imamat 19, dimulai dari ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-18. Imamat 19 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-18 kita baca secara responsorial. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sadik ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kau mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersuara-suara demi namamu, supaya kau jangan menambah kedudukan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau tutupi para kuli dan depan para hutan. Janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut kepada Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah kau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah kau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah kau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Kembali kita bernyanyi
dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 2 dan ayat yang 3. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Rasul kita. Kita angkat bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa Pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Bikira Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kembali kita bernyanyi menyambut firman Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Amin.
jemaat yang berada di rumah, yang beribadah di rumah masing-masing, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes pasal 13, dimulai dari ayat 31 dan diakhiri di ayat 35. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Bapak Ibu dan seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, tema kita pada minggu ini, minggu ke-7 setelah Trinitatis, yaitu kasih sebagai pengikat, kasih sebagai perintah baru. Jadi yang mengingat, jika kita bicara soal ciri khas, biasanya itu menunjukkan kepada jati diri. Kalau sudah bicara soal ciri khas, biasanya menunjuk kepada jati diri, identitas, tanda-tanda, khas, atau gambaran. Kita contohkan aja seperti suku di Indonesia, Minang. Kita ambillah 2 suku, misalnya suku Sunda. Jadi ciri khasnya katanya terkenal lemah lembut berbicara. Gak bisa itu lepas kata teh atau mah, iya mah, gitu. Itu seperti menunjukkan pernyataan yang biasa disampaikan. Itu biasanya ciri khasnya ya orang Sunda. Kalau suku Batak, Minang, karena kita juga kan suku Batak, Batak Toba, atau Batak yang lain. Katanya dalam segi berbicara juga. Dan umumnya kalau dari segi berbicara, karena katanya dulu tinggal di daerah perbukitan atau gunung, suara harus kuat supaya terdengar apa yang mau disampaikan. Dan umumnya juga suku Batak ini suka merantau, katanya gitu. Dan kalau sudah disebut marga,
biasanya seperti itu. Identitas jati diri. Nah, apa yang menjadi ciri khas Kristen Amanina? Apa yang menjadi ciri khas kita sebagai umat atau pengikut Kristus? Maka masuklah kita kepada firman Tuhan di dalam Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Maka kita akan diperhadapkan dengan 3 hal di dalam firman Tuhan ini. Kita masuk. Yang pertama 31 sampai 32. Ini kan tadi berbicara soal apa yang menjadi ciri khas Kristen. Nah, jadi amanina kalau kita perhatikan di ayat 31 sampai 32, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia, di dalam Yesus. Ayat 32. Jika Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Jadi peristiwa dalam firman Tuhan ini adalah saat Yesus sedang bersama murid-muridnya. Jadi peristiwa dalam firman Tuhan ketika Yesus menyampaikan perintah baru ini, ketika Yesus sedang bersama dengan murid-muridnya, mereka sedang makan bersama. Dan kalau kita perhatikan dalam Yohanes 13 ayat 1, amanina, kita akan melihat bagaimana Yesus, sebenarnya Yesus telah tahu bahwa saatnya akan tiba, bahwa Yesus akan kembali kepada Bapa yang telah mengutusnya. Karena kan pada saat itu Yesus berada di dunia. Pada saat itu ketika dia makan bersama dengan murid-muridnya, Yesus tahu bahwa saatnya akan tiba, bahwa Yesus akan kembali kepada Bapa yang mengutusnya. Artinya masa pelayanan Tuhan Yesus di dunia akan segera berakhir. Itu kenapa Yesus memberikan pesan. Pesan terakhir yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya yaitu agar mereka saling mengasihi. Karena Tuhan Yesus sudah menjadi teladan bagi mereka. Karena Yesus telah terlebih dahulu mengasihi mereka. Itu kenapa kasih yang diperintahkan Yesus terhadap murid-muridnya, amanina, kalau kita perhatikan tadi dari 31 sampai 32, bagaimana Bapa dipermuliakan karena Yesus. Bapa dipermuliakan melalui Yesus. Dengan cara apa? Kita perhatikan di sana. Bagaimana kasih yang diperintahkan Yesus itu, yang diperlihatkan Yesus dalam kehidupannya. Yang pertama, ketika Yesus membiarkan proses pengkhianatan terjadi, amanina, kan terjadi di situ proses pengkhianatan. Maka tadi di ayat 35, 31 dikatakan Yudas pergi. Yang berkhianat itu pergi meninggalkan persekutuan itu. Yesus membiarkan proses pengkhianatan itu tetap terjadi, berjalan. Jadi apa yang dianggap manusia menjadi penghinaan, karena memang benar amanina. Ketika Yesus disiksa, Yesus diludahi, Yesus ditampar, bahkan bagi mereka salib itu hina. Jadi bagi orang-orang yang berkhianat, termasuk Yudas ini, bagi mereka dan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus itu penghinaan. Yang dikerjakan Yesus itu suatu yang hina. Tetapi apa, amanina, bagi Yesus
yang dekat dengan Yesus. Tetapi bagi Yesus, dia memperlihatkan kasihnya. Dengan cara apa? Dia tetap taat untuk melewati penderitaannya. Dan penderitaan yang dialami Yesus itu bukan akhir cerita. Itu bukan menjadi akhir cerita bagi Tuhan Yesus. Apa yang mau disampaikan menginang lewat firman Tuhan ini? Yang berkenaan dengan tema kasih sebagai perintah baru. Apakah identitas yang diajarkan Yesus mengenai kasih ini masih ada di tengah-tengah persekutuan kita, menginang? Pernahkah Amang dan Inang merasa terhianati? Pernahkah Amang Inang mengalami penderitaan sampai Amang dan Inang merasakan bahwa penderitaan ini adalah akhir cerita atau perjalanan hidupnya Amang dan Inang? Amang Inang, itu terjadi bagi orang-orang di luar sana. Makanya kalau saya katakan beberapa minggu yang lalu, banyak orang yang mengakhiri kehidupannya padahal hidupnya lagi jaya-jayanya. Banyak orang yang mengakhiri kehidupannya, dia merasa kalau dengan mengakhiri berhentilah penderitaan, kan gitu. Padahal hidupnya lagi luar biasa dia nikmati. Nah, lewat firman Tuhan ini menginang, apakah identitas yang diajarkan Yesus mengenai kasih ini masih ada di tengah-tengah persekutuan kita? Apakah masih ada di dalam hubungan kita? Atau seperti pemahaman perjanjian lama, menginang, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu artinya apa? Itu pembalasan. Kau sakiti diriku, maka aku akan balik menyakiti dirimu. Kalau bisa ketemu di tanah merah. Dan tanah merah itu ada sih sebenarnya di Sumatera Utara, tepatnya Jalan Binjai. Gitu. Itu pembalasan yang terlihat. Tetapi perintah baru ini, perintah kasih yang diajarkan Yesus adalah ketika menurut manusia yang dilakukan atau dihadapi Yesus itu menjadi kehinaan, tetapi bagi Yesus itu kemuliaan. Maka kasih mengajarkan ketaatan. Jadi bagaimana identitas kita, Bapak Ibu? Identitas kita sebagai umat Tuhan, apakah masih tetap menerapkan kasih itu dalam hidup kita? Menginang yang dikasih Yesus Kristus, di bagian yang kedua, mari kita perhatikan di ayat 33. Firman Tuhan katakan di sana, "Hai anak-anakku, hanya seketika lagi saja aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Tuhan Yesus menyatakan bahwa ke tempat Dia akan pergi tidak akan dapat diikuti oleh siapapun. Artinya di sini menginang, bukan berarti nanti jadi pertentangan ya. Lah, katanya kan orang-orang percaya itu menuju surga. Padahal Yesus ini kan akan pergi kembali kepada Bapa. Lalu bagaimana kita yang percaya kepada Yesus kalau firman Tuhan ini sangat bertentangan sekali? Bukan itu maksudnya, menginang. Tuhan Yesus menyatakan bahwa ke tempat Dia akan pergi sekarang ini tidak dapat diikuti oleh siapapun. Artinya di sini adalah hanya sedikit waktu yang tersisa bagi Yesus untuk bersama-sama dengan para murid-murid secara fisik. Di bagian yang kedua ini, oleh karena
Jadi makanya dikatakan dalam firman Tuhan ini, kamu akan mencari aku. Artinya memang sedikit waktu yang akan dimiliki Yesus untuk bersama-sama dengan para murid-murid. Untuk kita mengingat, maka lewat firman Tuhan ini, di bagian yang kedua ini, karena kita masih diberikan kesempatan, maka kita kerjakan itu sebaik mungkin. Maka identitas sebagai seorang umat Tuhan, sebagai seorang Kristen, kiranya identitas kita itu tentang kasih ini, mengasihi sesama kita, mengasihi Tuhan Allah, itu boleh kita nyatakan dalam kehidupan kita. Tidak malah seperti seorang anak-anak. Kita perhatikan nama Ina. Kita perhatikan anak balita Ina. Gak mau seorang anak ini pisah dari orang tuanya. Kalau tidak dilihat orang tuanya, pasti akan menangis dia. Secara fisik, dia harus lihat mama papanya. Biasanya kan kalau anak-anak balita, kalau ditinggalkan orang tuanya pasti nangisnya terseduh-seduh. Nah, dalam pernyataan Yesus ayat 33 ini, Yesus menghendaki agar orang Kristen menjadi orang yang dewasa. Walau tidak bertemu secara fisik dengan Yesus, tetapi beriman bahwa Yesus ada senantiasa. Orang Kristen tidak menjadi Kristen yang lemah, tidak menjadi Kristen yang cengeng, tidak menjadi seorang Kristen yang lemah dalam iman, tetapi menjadi seorang Kristen yang kuat imannya, menjadi Kristen yang memakai kesempatan yang baik menjadi jalan untuk berbuat baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita perhatikan namanya di ayat 34 sampai 35. Dikatakan firman Tuhan di 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini dia mengenang. Kasih inilah yang menjadi ciri khas orang percaya. Ketika murid-murid Kristus mau mengasihi, dan inilah menjadi ciri khas kekristenan. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kasih itu menjadi ciri khas di dalam gereja? Apakah gereja, bukan gedungnya, tetapi orang-orang di dalamnya, menuruti, melakukan teladan Kristus? Apakah itu masih berada di dalam persekutuan kita mengenang? Karena kita tahu dengan makin kencangnya pergerakan zaman ini, kita justru makin kesulitan untuk menunjukkan kasih yang tulus kepada orang-orang, baik itu dengan pasangan hidup yang mengingat. Banyak akhirnya yang terdengar suami istri ribut, akhirnya mengakhiri suatu hubungan. Nah, apakah identitas ini masih bersuara? Identitas kita sebagai seorang Kristen ya adalah kasih ini masih ada di tengah-tengah persekutuan keluarga masing-masing. Masih ingat gak Amang dan Inang bagaimana kasih Kristus yang memberikan nyawanya untuk Amang dan Inang? Kalau masih ingat, tentu separah apapun hubungan itu, mereka akan mampu memperbaikinya. Putus bukanlah akhir. Yang menginang ya, bukan lalu menyelesaikan. Atau banyak lagi, masih nampakkah identitas itu dalam kehidupan kita menginang? Atau malah itu sudah semakin sulit untuk diperlihatkan. Keegoisan terjadi sana dan sini. Mau mencari siapa yang menang atau siapa yang kalah. Nah menginang, maka marilah lihatkan identitas kita. Kalau orang-orang mengatakan klise lah itu kasih itu, enaknya itu gampang aja, kalau dibicarakan itu gampang sekali. Tapi dalam tindakan dan prakteknya itu masih susah nah. Jadi kalau dikatakan ya saling mengasihi lah itu klise lah itu, masih jauh. Seolah-olah memang kasih itu di surga kan, saking jauhnya gitu. Padahal Yesus berikan itu di dunia untuk kita kerjakan dan untuk kita. Maka dikatakan tadi ada kata
ada timbal baliknya. Walau memang Yesus mengajarkan soal kasih ini, tuluslah untuk mengasihi. Sudah ada contoh tadi yang menginang di ayat yang pertama, di ayat 31. Sesudah Yudas pergi. Siapa Yudas ini? Yudas ini adalah yang mengkhianati Yesus demi kesenangan duniawi. Kan itu dikatakan firman Tuhan menginang. Akhirnya apa? Gak tahan dia di dalam persekutuan itu kan. Dia pergi meninggalkan jamuan itu. Dia tinggalkan itu. Kepalsuan yang diperlihatkan di dalam kehidupan Yudas. Apakah identitas seorang Kristen hilang karena kepalsuan ini? Bisa. Maka dikatakan dalam firman Tuhan ini, jangan sampai ketika kau melakukan kasih itu, tuluslah, kerjakanlah itu dengan setulus mungkin, tanpa pengkhianatan, seperti yang dikerjakan oleh Yudas. Maka mengingat yang dikasih Yesus Kristus, perintah kasih yang disampaikan Yesus di bagian yang ketiga ini yang mengingat, hendaknya bisa untuk saling kita kerjakan. Kasih adalah perintah yang dikerjakan dengan kata saling. Saling adalah kata untuk menerangkan perbuatan atau sikap bersama. Dan kata saling ini jauh dari sikap egois. Kalau egois ini kan ya, kalau dia tidak menyakitiku, ya aku kasihi. Tapi kalau sebaliknya dia menyakitiku, ya udah, aku balas lagi. Nah, itu egois. Itu kalau bisa tidak ada di dalam kehidupan umat Tuhan yang mengasihi. Oleh karena itu, Om dan Ina, untuk menjalankan perintah Yesus ini, jauhkanlah sikap kepalsuan yang diperlihatkan oleh Yudas. Ia mampu mengkhianati Yesus yang telah bersama dengannya. Kesetiaan ditukar Yudas dengan kepalsuan. Jauhlah sikap seperti ini dari kehidupan seorang Kristen. Tetapi bertahanlah untuk melakukan perintah Yesus ini. Karena bagi Yesus sekalipun dia hina, tapi dia tetap melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Amanina, mungkin kita juga mengalami hal yang demikian. Hina kita dipandang orang lain, tapi percayalah kebaikan yang kita lakukan akan diberkati oleh Tuhan. Kebaikan kasih yang kita lakukan pasti Tuhan akan memberkatinya. Maka hidupkanlah kasih senantiasa dalam keluarga, hubungan suami dan istri, orang tua dan anak, sanak saudara, saudara dalam persekutuan di gereja dan banyak lainnya. Inilah mengingat kasih sebagai perintah baru yang disampaikan kepada kita. Biarlah boleh kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Firman-Mu berkatilah. Firman-Mu Engkau rela ya Tuhan menerima kehinaan, bahkan
firman Tuhan ini, bahwa kami harus memperlihatkan identitas kami sebagai umat Tuhan, seorang Kristen yang telah diajarkan tentang kasih. Maka biarlah itu boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan, tolonglah kami untuk bisa melakukannya. Berkati jemaat-Mu yang berada di rumah yang sedang beribadah pada saat ini. Apapun yang menjadi pergumulan jemaat Tuhan, Kaulah kiranya yang boleh menolong, membantu. Kalaupun Tuhan Yesus kasih semakin berkurang di dalam kehidupan jemaat-Mu, tolong ya Tuhan, Kau biar hidupkan kembali kasih itu dalam kehidupan keluarga demi keluarga, sehingga kasih itu mengikat hubungan baik suami dan istri, baik orang tua dengan anak, baik dengan sanak saudara sekalian, sehingga identitas kami sebagai seorang Kristen boleh nyata seperti yang Tuhan kehendaki lewat firman Tuhan ini, nyata bahwa kami adalah pengikut Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkaulah memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biarlah senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan Yesus, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk merespon firman Tuhan dan menyambut doa syafaat, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 bait 1 dan 3, Yesus menginginkan daku. Puji dan syukur kami ucapkan di hadirat-Mu ya Tuhan, karena hari ini Tuhan masih bisa kami berkumpul bersama jemaat-Mu seluruh Bekasi Kota ya Tuhan. Tuhan memberkati kami di dalam pekerjaan kami sehari-hari. Tuhan melindungi kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, yang memberi kesehatan, panjang umur, bisa kami berkumpul di pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, ampunilah segala dosa kami, apapun yang kami kerjakan, selalu Tuhanlah yang menyertai kami. Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, kalau kami lihat yang kami kerjakan selama seminggu ini Tuhan, banyak yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, di mana kami banyak melakukan hal-hal yang melanggar firman-Mu ya Allah. Oleh sebab itu, di hari ini Tuhan kami datang bersembah sujud, meminta ampun dosa, agar Tuhan tidak membalaskan semua perbuatan yang kami perbuat. Kami sadar ya Tuhan, Tuhanlah yang memberikan segala kebutuhan kami sehari-hari, tapi
kami banyak juga yang berbuat salah. Tuhan, kami serahkan keluarga kami ke hadirat-Mu ya Tuhan. Anak-anak kami yang dari bayi sampai yang dewasa, yang baik biarkanlah mereka bertumbuh. Berkati Tuhan mereka agar bertumbuh dengan sempurna. Berikan Tuhan panjang umur sama mereka, dan berkati Tuhan agar anak-anak kami bayi tersebut menjadi orang yang berguna di hadapan orang tuanya dan juga di hadapan-Mu ya Allah. Dan juga pada saat ini Tuhan, anak-anak kami yang dari TK sampai perkuliahan, mereka belum bisa masuk sekolah. Dia masih belajar dari rumah melalui online dari gurunya, belum bisa bertatap muka di sekolah. Oleh karena itu Tuhan, apapun cara mereka untuk mendapatkan ilmu itu Tuhan, ajari mereka Tuhan, biar menjadi anak yang berguna di kemudian hari. Berkati semua anak-anak kami Tuhan yang belajar dari rumah, dan juga guru-gurunya Tuhan yang memberikan data pelajaran agar generasi mereka di COVID-19 ini menjadi tidak bermasalah ya Tuhan. Tuhan yang sudah selesai sekolah, agak sulit pada saat ini Tuhan mencari pekerjaan, tapi kami yakin Tuhan akan menunjukkan pekerjaan untuk mereka yang baru tamat sekolah. Tunjukkan Tuhan pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas dia. Tuhan, begitu jemaat yang merindukan keturunan ya Tuhan, kami memohon kehadirat-Mu ya Tuhan, berikanlah kepada mereka yang menginginkan ya Tuhan, agar menjadi makin sadar, makin mengucap syukur mereka kepada Tuhan. Tuhan juga orang tua semua jemaat, berkati semua Tuhan agar mendapat rezeki yang dari Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami tadi sudah mendengar firman Tuhan yang diberitakan oleh pendeta kami, di mana Tuhan Yesus menghendaki pada murid-muridnya agar tetap mengasihi, agar tetap saling mengasihi, kasih yang sempurna. Jadilah kami Tuhan mempunyai identitas orang Kristen yang mempunyai kasih yang setia, jangan kasih yang menjerumuskan temannya Tuhan. Dan Tuhan menghendaki kepada jemaat-Mu agar tetap melaksanakan perbuatan yang baik selama Tuhan memberikan kehidupan kepada kami. Terima kasih Tuhan telah inang pendeta kami memberitakan Injil untuk semua jemaat-Mu. Berkati Tuhan inang pendeta kami agar senantiasa dilindungi di dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Bapa kami yang Maha Baik, pada saat ini ya Tuhan, kami sangat khawatir dengan situasi yang virus corona itu Tuhan. Kami tidak melihat dia, tidak mengenal dia Tuhan, tapi ada banyak korbannya yang Tuhan berjatuhan, banyak tertular, banyak yang meninggal. Tapi kami yakin dengan oleh Tuhan, melalui protokol yang diberikan oleh pemerintah, protokol kesehatan, dan juga protokol gereja HKI Bekasi Kota yang telah kami lakukan, mudah-mudahan melalui itu Tuhan kami laksanakan, yaitu pakai masker, cuci tangan pakai sabun air mengalir, dan juga jarak dan tidak berkumpul. Tuhan memberkati protokol kesehatan itu, kiranya kami terhindar dari mara bahaya tersebut. Tuhan, kami berdoa untuk negara kami doakan pemerintahan kami, dari presiden, gubernur, bupati, camat, kepala desa, RW, RT Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Berikan hikmat pemerintahan agar mereka bersatu melawan virus corona ini dan bisa bersama masyarakat keseluruhan. Kiranya melalui kebersamaan mereka Tuhan,
melalui kekuatan yang Tuhan berikan, mereka bisa menjalankan pemerintahan yang sempurna. Kiranya mereka adil untuk memerintah dan mengayomi masyarakat saat ini. Ya Bapa, begitu juga Tuhan, gereja kami banyak jemaat-Mu yang sakit pada saat ini ya Tuhan. Kunjungilah Tuhan mereka melalui Roh Kudus-Mu. Sembuhkan segala penyakit dari tubuh mereka Tuhan, melalui obat yang dia makan, melalui tindakan medis Tuhan, semua bisa sembuh sempurna dengan setiap kala. Dan juga Tuhan, jemaat yang berbeban berat, walaupun ada mereka yang masih berduka, lindungi Tuhan mereka, hibur Tuhan hati mereka, agar mereka mengingat Tuhan adalah Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, pada saat ini Tuhan, jemaat-jemaat kami yang kena dampak COVID-19 ini, yang pekerjaannya terganggu Tuhan, atau ekonominya yang terganggu Tuhan, dan kesehatannya cukupkan Tuhan, agar mereka tetap tegar menghadapi situasi ini, karena ini akan berlalu Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua kami doakan untuk jemaat-jemaat yang telah memberikan persembahan untuk gereja-Mu ya Tuhan, yang telah memberikan sebagian dari dia Tuhan untuk membangun gereja-Mu. Terima kasih, berikan Tuhan sama mereka rezeki yang sempurna. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, begitu juga jemaat yang berulang tahun di minggu ini Tuhan, berikan panjang umur dan kesehatan, berikan rezeki sama mereka, agar senantiasa mereka akan bersukacita. Terima kasih Bapa, sebentar lagi kami akan pulang meninggalkan rumah ibadah kami ini. Perjalanan kami Tuhan, lindungi kami, jauhkan bahaya dari kami, tibakan kami di rumah kami masing-masing, dan berikan kami damai sejahtera yang bisa kami bawa pulang ke rumah masing-masing untuk hadiah di hari Minggu ini Tuhan. Ampuni segala dosa dan perbuatan kami Tuhan. Inilah doa dan permintaan kami yang kami alaskan melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1 dan 2 dan 6 sambil mengumpulkan persembahan. Sejahtera
hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar